Menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017, Basuki Cahayapurnama terus mendapatkan serangan fitnah dan berita hoaks di media sosial. Bro dan sis, inilah beberapa berita bohong tentang Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang terus diulang dan disebarluaskan. Di bawah kepemimpinan Ahok, Pemprov DKI Jakarta hendak mengusir 130 titik basis Muslim Betawi di Jakarta. Diperkirakan pada 2024 nanti, seluruh warga Betawi akan lenyap dari tanah Jakarta dan digantikan dengan warga Kristen Cina. Kebijakan yang dibuat oleh Ahok tidak pernah bertujuan untuk mengusir warga keluar dari Jakarta, melainkan untuk memindahkan warga yang tinggal di bantaran kali dan kolong jembatan ke rumah susun yang dilengkapi dengan fasilitas memadai. Di rumah susun, masyarakat harus menyewa dengan biaya rendah sehingga tetap bisa tinggal di Jakarta. Ahok sengaja menaikkan pajak bumi dan bangunan agar warga pribumi tidak mampu bertahan di DKI Jakarta. Sejak tahun 2014, Ahok memang menerapkan tarif PBB progresif, di mana semakin mahal nilai jual objek pajak rumah yang dimiliki, semakin besar pula PBB yang harus dibayar. Namun sejak 2016, rumah yang memiliki NJOP kurang dari 1 miliar rupiah tidak perlu membayar PBB. Pemerintah hendak memberikan bantuan pengurangan PBB kepada warga yang tidak mampu, seperti para pensiunan pejuang yang hanya mendapatkan pemasukan dari dana pensiun saja. Nah, bro dan sis, hati-hati kalau membaca berita ya. Jadilah netizen dan pemilih cerdas dengan tidak ikut menyebarkan berita hoax. Pilkada sudah di depan mata. Pertarungan di DKI Jakarta semakin nyata. Calon gubernur nomor 2 selalu menjadi sasaran fitnah dan berita hoax yang disusun terstruktur dan masif, baik di darat maupun di udara. Kristenisasi, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan kelakuan Basuki. Beredar video anak-anak PAUD rumah susun yang dibangun Pemprov DKI, di mana anak-anak tersebut mengenakan jilbab namun dipaksa menyanyikan lagu Dalam Kristus Kita Bersaudara. Jangan mudah terhasut ya bro dan sis. Video anak-anak yang ditampilkan adalah video lama yang diberi judul Kristenisasi. Tidak diketahui siapa dan apa yang dilakukan anak-anak tersebut. Namun, menurut keterangan akun pengunggah, video itu terjadi di Kediri, Jawa Timur. Hanya manusia-manusia biadab yang menebarkan kebencian agama dengan terang-terangan merobek Al-Quran seperti ini. Mata mereka mungkin buta, tapi kami tidak. Kalau mau sedikit repot mencari fakta nih bro dan sis, asal muasal foto ini dari media online Gulf Digital News yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia pada Juni 2016. Seperti biasa, tidak disebutkan dalam konteks apa peristiwa itu terjadi. Namun dengan mudahnya dipelintir untuk menyerang Basuki yang menjalani persidangan dugaan penistaan. Ayo, jadi netizen dan pemilih sehat ya bro dan sis. Biasakan membaca berita dari sumber terpercaya, jangan ikut menyebarkan fitnah dan berita hoax.
Salam solidaritas. Pilkada DKI sebentar lagi, dan Basuki selalu menjadi sasaran empuk fitnah dan berita bohong yang terus-menerus diulang dan disebarluaskan untuk menggerus elektabilitasnya. Keluar bapak keluar sini. Sabar kasih nih. Ini boleh. Ahok adalah PKI. Ia mengawali karir politik dengan maju sebagai Bupati Belitung Timur dengan kendaraan Partai Perhimpunan Indonesia Baru atau PIB yang memiliki ideologi komunis. PBI itu adalah partai Cina PKI. Jadi kalau kita mau belajar secara sistematik, kita akan lihat bahwa Basuki Cahayapurnama itu adalah panah salib, panah Palu Arit, panah bintang David. Ahok sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Partai Perhimpunan Indonesia Baru adalah partai politik yang didirikan oleh Dr. Syahrir, seorang ekonom Indonesia yang justru kritis terhadap ajaran komunisme. Surga dunia 7 lapis itu bernama Alexis, terletak di Jalan R.E. Marta Dinata, Jakarta Utara. Sebagai tempat prostitusi kelas atas, Ahok jelas memberikan proteksi. Berharap Alexis ditutup oleh Basuki. Mimpi. Jangan lupa nih bro dan sis, jauh sebelum orang ramai membicarakan Alexis, Ahok telah menutup stadium dan juga Miles yang merupakan dua tempat hiburan malam besar di Jakarta. Mengapa ditutup? Karena terbukti menjadi tempat transaksi dan penyebaran narkoba. Meski diisukan menjadi tempat prostitusi bagi orang kaya, namun sudahkah ada bukti kuat yang menyebutkan terjadi pelanggaran hukum di sana? Ahok sih menyarankan begini. Jujur ya, aku pertama kali dengar kata Alexis itu di kalangan anggota DPR RI yang terhormat. Makanya kalau mau mulai jagoan, CCTV Alexis kita minta aja lah suruh polisi. Ayo jadi netizen dan pemilih cerdas ya bro dan sis. Salam solidaritas. Dalam strategi propaganda, kebohongan yang terus diulang-ulang akan membuat publik percaya bahwa kebohongan itu adalah sebuah kebenaran. Itulah strategi yang digunakan untuk membungkam kebenaran tentang Ahok yang terus tumbuh dan berkembang. Ahok mewajibkan siswi DKI Jakarta memperoleh vaksin kanker serviks dengan tujuan memandulkan mereka. Hal ini dirasa perlu dilakukan oleh Ahok agar populasi Jakarta berkurang dan digantikan dengan kaum Cina. Begitulah kalau orang malas membaca. Kanker serviks adalah penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi bagi perempuan di Indonesia. Vaksinasi ini justru sangat diperlukan, terbukti aman dan tidak menyebabkan kemandulan. Pemberian vaksin kanker ini akan mengurangi risiko kematian bagi perempuan dan Ahok memberikannya secara gratis bagi pelajar di DKI. Dalam pidatonya di Kepulauan Seribu, Ahok menyatakan kepada warga bahwa mereka dibohongi Al-Maidah ayat 51. Kehebohan nasional ini dimulai oleh Buniani, seorang dosen yang mengunggah video pidato Ahok, tapi tidak lengkap karena menghilangkan kata pakai. Yang Ahok tekankan adalah, mungkin ada warga di Pulau Seribu yang dibohongi oleh pihak-pihak tertentu dengan memakai surat Al-Maidah 51. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51.
Setelah kasus ini membesar, Buniani lalu mengakui bahwa kata pakai tidak ada dalam transkrip yang diunggahnya. Jadi begitu. Nah, yang kata pakai itulah yang tidak ada di dalam transkrip saya. Tapi tadi saya lihat itu memang ada kata pakai. Saya mengakui kesalahan saya sekarang. Ayo jadi netizen dan pemilih cerdas ya bro dan sis. Salam solidaritas. Pilkada DKI sebentar lagi dan Basuki selalu menjadi sasaran empuk fitnah dan berita bohong yang terus-menerus diulang dan disebarluaskan untuk menggerus elektabilitasnya. Keluar bapak makan ya. Sini, sabar ke sini. Ini boleh. Ahok adalah pemimpin kafir yang anti-Islam. Banyaknya masjid di Jakarta yang dirobohkan atas perintah Ahok menjadi bukti kebencian Ahok atas Islam. Banyak masjid yang memang dirobohkan oleh Ahok, tetapi asal bro dan sis tahu, tidak ada masjid yang dirobohkan begitu saja. Terkait dengan peremajaan tata kota, maka setiap masjid yang dirobohkan akan segera dibangun kembali. Tentunya dengan lokasi yang jauh lebih strategis dan tempat yang jauh lebih luas. Ahok justru menjadi gubernur DKI yang paling banyak membangun masjid. Ahok melarang pelajar di DKI Jakarta berbusana muslim dan menggunakan jilbab. Sekali lagi, inilah bukti bahwa Ahok memang betul-betul anti-Islam. Lagi-lagi nih bro dan sis, fitnah sengaja diulang-ulang agar kita percaya hal itu adalah sebuah kebenaran. Ahok hanya menyatakan sekolah negeri tidak boleh mewajibkan siswanya menggunakan pakaian muslim di hari Jumat. Namun, pernyataan tersebut dipelintir karena Ahok tidak pernah melarang jilbab bagi siswa karena jilbab adalah soal pilihan. Ayo, jadi netizen dan pemilih sehat ya bro dan sis. Jangan termakan apalagi menyebarkan fitnah dan berita hoax. Salam solidaritas.